Dok, gue minta tolong sama lo. Tolong surat ini kasih ke Denisa, biar Denisa kasih ke Nada. Ya, gue minta tolong banget nih. Tapi gue nggak tahu yuk, Denisa mau ketemu sama gue apa enggak. Soalnya dia masih marah kayaknya sama gue. Gue aja tadi disiram sama air kempel, rambut gue basah sebelum kesini. Dok, gue prihatin sama lo. Tapi lo harus sabar ya. Nah, kalau nggak gini aja deh. Masalah lo sama Denisa, ntar kita pikirin bareng-bareng, oke? Yang terpenting sekarang, lo tolong kasih surat itu ke Nada. Ya, soalnya penting banget tuh. Please. Gue coba ya yuk. Tapi, abis itu lo bantuin gue ya. Iya, gue janji, ya. Ya udah deh, gue coba. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Mau kemana kamu, Le? Penampilanmu kok kayak masih santri senior, ketua pengurus pesantren. Apa kamu masih ndai kelas kehilangan jabatan itu? Bapak salah. Bapak sudah biasa salah. Kalau begitu Bapak benar. Bener? Benar-benar salah. Bapak itu tidak paham. Najib itu sama, Pak. Sama seperti Bapak, sama seperti Fuad, Rohim, sama seperti santri-santri yang lain di pesantren Darussalam. Cuman ada satu hal yang membedakan. Ada aura positif keluar dari dalam. Dan Najib itu terlihat berwibawa dan sangat bijaksana. Itu tok yang membedakan antara Najib dengan yang lainnya. Yang lain sama. Kowe iki lho, diajak ngomong wong tuwa kok malah ndaki, sombong. Loh Pak, astagfirullahaladzim. Najib itu ndak sombong Pak. Memang kenyataannya seperti itu. Walaupun sekarang Najib ini tidak menjadi lagi ketua pengurus pesantren Darussalam. Tapi alhamdulillah Pak, masih terlihat berwibawa, bijaksana, disegani oleh santri-santri yang lain. Tidak seperti para pejabat di sini Pak. Ketika dia sedang memimpin, berwibawa, sangat bijaksana. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya itu bagaikan dia sebagai manusia yang paling sempurna. Coba lihat, ketika mereka itu sudah tidak berkuasa. Seperti orang mau modar. Apalagi tersangkut kasus korupsi dan dipanggil ke KPK. Walah, pura-pura semaput, berobat ke Singapura nggak mau balik. Najib udah mau seperti itu. Itu dilarang sama Gusti Allah. Dibenci. Paham Bapak? Dan satu hal lagi Pak. Saya nggak mau tuh. Seperti Bejo, ketua pengurus pesantren Darussalam yang baru. Cara kepemimpinan dia itu 3L. Rumusannya apa 3L? Apa kuwi? Lesu, lemah, lemot. Ini baru anaknya Bapak. Berarti kamu memang CCM. Ini baru anaknya Bapak. Berarti kamu memang membingungkan. Kalau nggak ngerti, tanya, jangan ngawur. Kalau nggak ngerti, tanya. Jangan ngawur. Sembarangan sampean. Sembarangan sampean. Kurang ajar kalau bapakku. Enggak, Mas. Le, CCM. Apa Pak artinya? Cerdik, cerdas, moy. Ya wes sekarang gini.
Najib tidak mau lagi membahas tentang jabatan. Ya, sekali lagi jabatan itu hanya titipan Gusti Allah dan amanahnya itu sangat berat. Sekarang yang penting gimana caranya saya Pak membantu dalam pernikahan Dek Nada dan Wahyu. Kamu ngomong nada lagi. Buat diganti irama. Kalau urusan hati tidak bisa diganggu gugat Pak. Assalamualaikum. Salam. Urusan hati kok kayak keputusan hakim. Nggak bisa diganggu gugat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Le, assalamualaikum. Bantuin ibu sini ya. Mau kemana iki, Bu? Ya ke Najib lah. Masa kuwi lupa, lali toh. Makasih ya, Suwun. Assalamualaikum. Ingat toh sama ibu. Iya Najib. Makasih. Sudah ingat sama ibu Najib. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nengok ini Bu. Ya, ingat Najibnya ono. Ada, ya. Ya, assalamualaikum Le. Monggo, Bu. Iya, ini Najib. Iya. Kamu jangan memaksakan diri. Apalagi ngerengek. Minta jadi ketua kayak anggota kayak pengurus panitia kayak dalam pernikahan si Nada ini. Ngerti? Nyuwun sewu minta maaf loh Mas Bro. Bapak itu bener loh Mas. Kalau Mas Bro diangkat hanya karena kasihan, aduh, itu namanya pelecehan Mas. Menginjak-injak harga diri Mas Bro. Gitu? Ada lagi yang Bapak mau sampaikan atau tanyakan? Ada Le, sedikit. Silakan. Le, mestinya kamu itu mensyukuri keadaanmu sekarang. Ojo disesali. Terima seada-adanya, apa adanya, tanpa mengada-ada. Gitu loh. Ternyata Bapak salah paham sama saya. Justru sebaliknya, Pak. Kalau saya tidak terlibat di pernikahan Dek Nada sama Wahyu, terlihat sekali dong rasa kecewa saya. Saya ini menjadi laki-laki yang tidak berdaya, cengeng, lemah. Tapi kalau saya terlibat, saya membantu secara maksimal, secara ikhlas, mereka pasti beranggapan hebat. Jiwanya besar, melupakan yang sudah. Begitu Pak maksud Najib, Pak. Dan itu baru namanya anak ibu. Bunda! Bunda! Pak, itu kasih bapaknya. Bunda! Najib kangen, Bun! Ini akan ada pembicaraan yang tingkat tinggi. Daripada kita terbawa arus keluarganya Mas Bro, lebih baik kita menyingkir. Bun, Najib benar-benar kangen sama Bunda, Bun. Ibu juga kangennya ibu tuh melebihi dari semua warga desa yang kangen juga sama kamu, Lele. Ibu sengaja datang ke sini tanpa bicara empat mata, tanpa bicara dua hati kepada bapakmu. Karena ibu khawatir dengan berita huru-hara yang melanda batinmu, Lele. Bangun, Lele. Batin Najib memang sudah benar-benar hancur, Bun. Hancur, Bun. Ibu nggak ngerti dengan hatimu yang bisa hancur-hancuran kayak begini, Lele. Padahal ibu udah jauh-jauh kirim tukang untuk merapikan hati kamu, menjaga hati kamu. Kau apa, Bun? Sopo meneh kalau bukan bapakmu itu loh. Tidak bisa diharapkan. Piye toh kok bisa membiarkan anak kita ini jadi kayak begini? Apa fungsinya kue di sini? Apa?
Bapak itu sudah kerja lembur siang malam, ngasih masukan sama Najib, tapi dimuntahkan terus. Makanya kepalanya masuk angin itu. Sering salah sendiri itu. Oh, begitu ya. Masih saja Bapak ini nyalahin Najib. Oh, jadi Bapak merasa paling benar. Gitu toh? Kok Yayang menyalahkan Daku? Oh, memang salah. Sekarang Ibu mau tanya, fungsi Bapak kesini berjalan apa tidak? Melamar Nada untuk Najib, anak kita satu-satunya. Piye? Percuma Bun, ngomong sama Bapak, tidak bakal mengerti. Gagal, Bune. Ya itu yang namanya kerupuk. Sini lihat Ibu, Ibu lagi ngomong sama Bapak. Jangan dikasih kerupuk anak kita jadi masuk angin. Gimana sih Bapak ini? Masa cuma ngelamar Nada aja tidak bisa? Ya mutu Bapak di sini. Bun, asal Bunda tahu yuk. Sebenarnya Bapak itu mengincar salah satu santriwati di pesantren Darussalam. Astagfirullahaladzim. Kamu ngomong apa? Ngono toh. Ya, wes. Masukkan semua barang-barang ya. Bukan aja. Kenapa Bapak itu ngeragas apa? Ngincer santriwati. Ini bawa barang kok banyak banget tadi kok ya bisa lo sendiri. Assalamualaikum, Nis. Waalaikumsalam. Nis, Mbak mau minta tolong sama kamu ya. Tolong kasihkan ini ke Wahyu. Kasih ke Mas Wahyu? Iya, Nis. Jadi nanti aku sama Wahyu mau ketemu di tempat fitting. Tolong kasihkan surat ini ke dia. Yuk. Ya, Mbak. Nanti Nisa kasihin ke Mas Wahyu. Terima kasih, Nis. Ya udah kalau gitu sekarang Mbak berangkat dulu ya. Mbak takut ketahuan sama Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nada. Bagian udah mau nikah sama Mas Wahyu kok jadi ketularan bandelnya Mas Wahyu ya? Memang jatuh cintaiku berjuta rasanya. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Mbak Nisa iku loh dipanggil Pak Kiai disuruh datang ke ruang kerjanya. Ke ruang kerjanya Pak Kiai? Ono apa ya? Ya wes kalau gitu saya pamit duluan ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segenap para santriawan dan santriawati yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang berkaitan dengan doa. Namun lebih untuk melengkapi segala apa yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan dalam benak hati dan pikiran kita, saya berikan kesempatan kepada segenap para santriawan dan santriawati yang ingin bertanya. Dimulai dari yang putri dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, saya kan rajin sholat, rajin berdoa. Tapi kenapa tiap kali saya berdoa tidak pernah dikabulkan? Sementara teman saya yang jarang sholat, jarang berdoa, sekali berdoa langsung dikabulkan. Itu kenapa Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, silakan. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya sering kali dijolimi sama teman saya. Sampai-sampai saya merasa sakit hati. Terus saya mendoakan dia yang tidak baik. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan? Saya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan,
Apa aja sih yang membuat doa-doa kita tidak terkabul? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup 3 pertanyaan saja. Dan pertanyaannya semua bagus-bagus. Dan saya akan rangkum menjadi satu uraian singkat. Dimulai dari yang narsis. Ya, ibadah saya rajin, salat saya rajin. Tapi kenapa doa saya kok belum dikabulkan ya? Sementara ada orang yang ibadahnya kurang, tapi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin, kita percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berjanji, dan janji itu akan tetap berlaku sampai hari kiamat tiba. Janji apa? Janji di dalam Al-Qur'anul Karim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan doa yang kalian minta. Kata Nabi SAW, ketika ada seseorang memohon berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Dan Allah akan memberikan 3, minimal salah satunya dia akan dapatkan. Yang pertama, Allah akan langsung memberikan cash, kontan. Apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah di dunia ini. Yang kedua, menjadi tabungan nanti diberikannya pada saat sudah meninggal dunia, masuk kemudian ke alam kubur, lalu kemudian nanti hari kiamat tiba, dan hadiah terindah untuknya adalah kebahagiaan surga. Dan kemudian apa? Dan kemudian yang ketiga, Allah akan menggantikan dari doa dan harapan dia dengan sebuah kebahagiaan dan keselamatan. Allah jauhkan dia dari bala, bencana, dan musibah. Sa'labah pengen jadi orang kaya. Rasul bilang, enggak, miskin lebih cocok buat ente. Enggak ya Nabi, saya pengen jadi orang kaya. Enggak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Dia berpikir bahwa dengan dia kaya, lalu kemudian dia akan bahagia. Ternyata akhir daripada kehidupan Sa'labah, Sa'labah dihinakan oleh Allah dengan harta dan kekayaannya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa setiap doa yang kita panjatkan belum dikabulkan, berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru jangan-jangan disitulah letak cinta dan sayang Allah kepada hambanya, dengan tidak mengabulkan doanya di dunia ini. Jangan putus asa, tetap dan terus beribadah. Yang kedua, soal dizolimi. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah termasuk non-muslim ketika dizolimi dia berdoa. Kata Nabi, doanya akan dikabulkan. Buat kita sebagai seorang muslim, mentang-mentang kita dizolimi, terus doa dikabulkan, lalu kemudian kita mendoakan satu keburukan. Jangan. Akhlak yang mulia, akhlak yang indah, akhlak yang diajarkan oleh Rasul adalah akhlak mendoakan saudara kita yang zolim. Lihat ketika Nabi di Taif dilempari batu sampai kakinya mengeluarkan darah, giginya sampai patah. Bahkan Nabi SAW tidak mendoakan keburukan buat warga Taif, tapi beliau berdoa, sesungguhnya kelak nanti akan ada generasi sesudah mereka, generasi yang beriman kepada aku dan beriman kepada Allah. Dan sesungguhnya mereka belum mengetahui tentang apa yang aku sampaikan. Wah, luar biasa. Ini contoh. Nabi ditimpuk, Nabi dilempari batu, dicaci dan dimaki. Tapi Nabi berdoa supaya mereka diberikan hidayah dan petunjuk. Itu jauh lebih baik. Iya. Apa kita senang saudara kita celaka? Apa kemudian dengan dia menzolimi kita lalu kita bahagia ketika dia kemudian mendapatkan kesengsaraan? Saya yakin ini bukan sifatnya orang-orang muslim. Lalu kemudian yang ketiga kenapa doa kita belum dan tidak dikabulkan? Kalau yang belum sudah, tapi yang tidak dikabulkan pasti ada sesuatu.
Diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang di tengah padang pasir, mukanya udah berlumuran pasir, udah sujud, tunggang-tungging, memohon kepada Allah, tapi Allah nggak ngabulin. Kata Nabi, gimana mau ngabulin? Wong minumnya minuman haram. Kemudian darah dagingnya darah daging haram karena dari makan makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu yang kedua, apalagi ketika berdoa terlalu tergesa-gesa. Habis doa belum dikabulin, terus kemudian ngomong, perasaan dari kemarin gua doa mulu, tapi doa gua belum dikabulin. Itu benar-benar gak dikabulin nanti. Doa yang tergesa-gesa seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang selalu bikin maksiat, bikin dosa, maka ketika dia berdoa, doanya tidak dikabulkan. Nah, yang terakhir, jangan pernah menzolimi orang. Doanya orang yang baik kepada orang lain, itu juga akan dikabulkan oleh Allah. Doanya orang zolim, tidak dikabulkan oleh Allah. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah mereka yang ada di muka bumi. Pasti Allah akan memberikan kasih sayang kepada kalian semuanya. Yang di langit akan memberikan cintanya kepada mereka yang mengasihi saudaranya di muka bumi. Pengen doa, dapat kebahagiaan, bahagiain orang lain. Nanti Allah akan berikan kebahagiaan kepada kalian dan kepada kita semuanya. Amin. Baik, insya Allah mudah-mudahan manfaat. Tidak ada lagi yang putus asa ketika kita berdoa, bermunajat. Selalu berhusnuzon, jangan berburuk sangka kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Ini baju pengantinnya? Iya. Kok corak bentuknya aja kuno begini ya? Terus juga ini, aduh, warnanya juga pucat banget sih. Aduh, ini juga nih, payetnya kok nggak menyeluruh gitu loh. Cuma di sini aja. Ini udah bagus. Ini juga nih, coba saya lihat. Aduh, ini payetnya kurang. Gimana sih? Cuma di sini-sini aja. Ros, ini menurut saya udah bagus. Nggak, Murni, ini nggak bagus. Aduh, ini gimana sih? Nggak ada yang bagus. Maaf ya ibu-ibu, tenang dulu ya. Karena waktunya juga udah mepet dan ini juga udah menjadi pilihan putra-putri ibu. Ya sudahlah, kalau memang nggak ada lagi dan ini pilihan anak saya, ya sudah, mau diapain lagi? Ya sudah, saya akan kasih anak saya biar dia cobain dulu bajunya. Kenapa Nada nggak ada di sini ya? Apa dia nggak ikut? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Dia juga kan harus nyoba bajunya. Apa dia udah pulang ya? Jangan-jangan surat yang gue titipin ke si Aldo itu nggak nyampe ke Nada lagi. Ya Allah, begini ya rasanya dipingit. Susah bener mau ketemu doang. Cobain bajunya, ayo sana. Mama, Nada tuh fitting baju pengantin juga gak sih? Duh Wahyu, kamu kok masih mikirin Nada aja sih? Nanti juga ketemu. Sekarang kamu fitting baju kamu dulu. Karena Nada itu gantinya di ruang ganti perempuan di sana. Ya, ayo. Ayo dong, ayo itu dulu. Coba dulu bajunya. Ibu-ibu, jangan dimasuki hati ya. Iya. Kalau menurut saya ini sudah bagus kok. Kan? Ini putri saya. Nada. Iya. Nada, dipas dulu ya. Iya Bu, tapi Wahyu. Nada, kamu sabar dong. Nanti kalau kamu udah nikah juga pasti ketemu sama Wahyu. Ya?
Ibu masih mau cari-cari buat pakaiannya Bapak sama yang lain. Ya, mari Bu. Mari Nada, Ibu tinggal dulu ya. Kenapa Wahyu nggak ada di sini ya? Padahal dia harus coba bajunya. Apa Wahyu memang sudah datang terus dia pulang duluan? Atau jangan-jangan surat yang aku titipkan pada Nisa nggak sampai ke tangan Wahyu. Ya Allah, aku pengen sekali ketemu sama Wahyu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Baju ini sudah sesuai dengan pilihan kita, Wahyu. Dan kamu pasti ganteng sekali memakai baju pengantin itu. Tapi sayang, aku tidak sempat melihat kamu memakai baju itu sekarang. Nada, kamu pasti cantik pakai baju pengantin itu. Tapi sayang, aku harus menunda melihatnya sampai di acara pernikahan kita nanti. Sayang, kamu gak lihat aku pakai baju ini sih. Aku kelihatan ganteng loh. Dan aku yakin kamu pasti kelihatan cantik. Aku tahu, kamu pasti akan memuji aku kalau kamu lihat aku pakai baju ini, Wahyu. Au, aduh. Nada, Wahyu. Wahyu. Alhamdulillah. Kamu di sini juga? Iya, Wahyu, aku di sini. Alhamdulillah. Aku kira kamu nggak datang, Nada. Atau bahkan aku kira kamu udah pulang. Aku juga mikir kayak gitu, Wahyu. Maafin aku ya, Nada. Aku kira kamu nggak setia. Maafin aku juga ya, Wahyu. Aku juga kira kalau kamu itu nggak setia. Ternyata kita sama-sama setia ya. Insya Allah selamanya. Gimana? Kamu udah nyobain baju pengantin ya? Udah. Aku sedang pakai bajunya. Kamu? Aku juga. Kamu pasti kelihatan cantik ya? Kamu juga pasti kelihatan ganteng. Aku ingin sekali melihat kamu, Nada. Aku juga gitu, Wahyu. Tapi kita sekarang nggak mungkin bisa ketemu. Iya, Nada, aku tahu. Coba aja kalau aku bisa. Aku bukan cuma pengen melihat kamu, Nada. Bahkan aku pengen membelai muka kamu. Aku juga sama. Aku ingin sekali megang muka kamu. Dan sekarang kita bisa melakukannya, Nada. Wahyu, kamu nggak boleh nekat. Kamu dengerin kata aku dulu. Kamu pegang dinding kamu. Dan rasakan. Aku membelai muka kamu. Dan kamu juga membelai muka aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segenap para santriawan dan santriawati yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membawakan sebuah tema tentang penerapan syariat Islam. Allah memberikan berbagai macam syariat, termasuk kepada seluruh umat-umat terdahulu. Umat Nabi Musa diberikan syariat Taurat dan mereka wajib untuk menjalankan syariat Tauratnya. Umat Nabi Isa diberikan syariat Injil dan mereka wajib untuk menjalankan syariatnya. Begitupun dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan syariat lewat Al-Qur'anul Karim dan kita pun wajib untuk menjalankannya. Apa itu syariat? Syariat itu secara bahasa artinya jalan. Secara istilah, dia adalah sebuah kumpulan aturan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, yang termasuk bagian di dalamnya adalah persoalan akidah, persoalan hukum, dan juga persoalan akhlak. Tuh. Ini yang harus kita pahami. Lalu kemudian syariat dibagi menjadi berapa? Ada 4 klasifikasi. Yang pertama, ahkamul fardi. Ahkamul fardi. Syariat ini berkaitan dengan hukum perorangan. Ngucapin 2 kalimat syahadat. Sholat 5 waktu. Puasa, haji, zakat. Ini hukum perorangan. Seseorang diwajibkan untuk melaksanakan itu semuanya. Ketika dia merasa bahwa dirinya seorang muslim dan mukmin. Lalu yang kedua, ahkamul usrah. Apa itu ahkamul usrah? Yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Pernikahan, perceraian, wasiat, waris, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tua kepada anak. Ini namanya termasuk kategori ahkamul usrah. Lalu yang ketiga, ahkamul mujtama. Apa itu? Yaitu syariat yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan yang menyangkut perbankan, asuransi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, ahkamud daulah. Apa itu ahkamud daulah? Yaitu syariat hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Nah, untuk yang pertama, syariat yang berkaitan dengan persoalan perorangan. Alhamdulillah, kita semuanya dengan leluasa bisa melaksanakan itu. Yang kedua, persoalan rumah tangga, ahkamul usrah. Ayo mulai sekarang. Alhamdulillah, ada pengadilan agama, ada kantor urusan agama, urusan rumah tangga urus di situ, urusan nikah urus di situ. Alhamdulillah, itu semua sudah diakomodir di negeri ini. Alhamdulillah, di negeri ini juga bank-bank Islam sudah dibuka. Mulai belajar untuk melakukan transaksi dengan secara islami. Utang piutang secara islami, pinjam meminjam, kredit, dan lain-lain sebagainya, termasuk menabung. Ayo, pintu terbuka untuk menerapkan itu semuanya. Dan yang terakhir, yang berkaitan dengan urusan negara. Ini yang sampai detik ini belum terrealisasikan. Contoh,
hukum rajam. Kemudian potong tangan bagi pencuri, bagi koruptor. Belum ada. Cambuk bagi pemabuk, belum ada. Nah, ini tugas kita semua. Mudah-mudahan besok Allah berikan keberkahan, kemudahan, sehingga ini semua bisa terrealisasikan di negeri yang kita cintai ini. Amin. Belajar yang rajin, belajar yang penuh dengan semangat, Allah akan berikan kecerdasan kepada kalian semuanya. Yuk kita baca salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban marhaban. Mudah-mudahan bermanfaat. Kelihatannya masih ada yang ao. Tidak apa-apa, kita kan ada latihan untuk sholawatan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja Bapak kumpulkan kalian di tempat meeting ini karena ada sesuatu hal yang harus kita tuntaskan, kita rembuk, kita bicarakan di sini. Yang pertama soal persiapan pernikahan. Apakah masalah tenda, pelaminan, dan hiburannya sudah kamu siapkan, Jo? Alhamdulillah semuanya sudah, Pak Kiai. Mulai dari undangan, pelaminan, tenda, serta hiburan itu, insya Allah kalau tenda, undangan, sama pelaminan itu besok akan datang, Pak Kiai. Bagus, syukur alhamdulillah. Tapi Jo, jangan lupa undang Kiai Maskur, ya, Kiai Ahmad, dan Ustadz Daud sekalian. Oh, nje Pak, nje. Dan yang kedua, ini tidak kalah pentingnya, walaupun kita sedang direpoti oleh acara pernikahan, masalah kelulusan dan penerimaan murid baru. Ini penting karena ini masalah pendidikan. Sebelumnya nyuwun sewu Pak Kiai, kalau boleh Arman kasih saran, gimana kalau kita itu menggunakan cara tahun lalu aja Pak Kiai? Kita bisa sebar brosur ya toh? Kita bisa pasang spanduk supaya orang-orang itu bisa baca Pak Kiai. Bagus itu. Kita lanjutkan aja program yang dulu. Tapi Bapak kepingin spanduknya itu dipasang di gerbang depan biar mudah dilihat oleh orang banyak, ya. Pak Kiai. Maaf Pak Kiai. Pak Kiai, tadi saya ketemu sama Wahyu. Wahyu bilang katanya dia pengen terlibat jadi panitia Pak Kiai. Soalnya dia udah capek dipingit terus Pak Kiai. Yang mau kawin siapa? Yang mau jadi panitia siapa? Kok nganeh-nganehin tok seneng. Cuman bikin repot ya Mas Ustadz. Gini. Ya nggak mungkin toh, masa Wahyu mau jadi panitia? Wong dia mau jadi Raja Sehari, jadi penganten, bisa-bisa berapa ya kalau dia jadi panitia? Pengantennya nggak ono. Ya wes. Jadi kalau ada kesulitan atau ada persoalan, jangan segan-segan konsultasikan pada Bapak, yo. Dan pengumuman yang ketiga ini adalah berita yang menggembirakan untuk kita semua. Karena Ustadz Mahmud ikut ibadah umroh bersama rombongan dari Al-Hidayah, pimpinan pondok pesantren Kiai Mahsur. Ya wes, Bapak rasa Bapak sudahi saja pertemuan kali ini, ya. Jadi kalian bisa kembali ke tugas kalian masing-masing. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, aku udah gak sabar lagi menanti hari bersejarah itu datang. Wahyu, aku udah gak sabar bertemu lagi denganmu. Nada. Si doa. Siap lagi lo. Dikit. Bagaimana yuk? Papa ganteng nggak pakai setelan jas ini? Pokoknya Papa keren deh, tapi cuma kurang satu, Pak. Kurang make up dikit. Masa Papa pakai make up? Anakmu dulu. Aduh. Kalau Mama gimana nih? Cantik nggak? Udah rapi nih tuh. Kamu lihat mamamu. Cantik dia kebayanya juga. Pokoknya Mama Wahyu itu paling cantik deh ntar. Terima kasih. Bener Tante, Om sama Tante itu udah serasi. Om tuh kayak Wahyu begini ntar kalau udah tua. Keren Om, keren abis. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Aku juga udah gak sabar pengen cepet-cepet ketemu kamu, Nada. Ngelihat kamu pakai baju pengantin. Udah kebayang sama aku, kamu pasti cantik banget. Kalau aku sudah pasti bakal ganteng dan keren. Dan aku yakin kamu pasti bakal makin cinta sama aku. Cie, dari Mas Wahyu. Apa sih, Miss? Oh, 4 hari lagi. Nada, Nisa. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Are you ready? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Are you ready? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi.
Mama sekarang cuma bisa pasrah dan ikhlas untuk semua ini. Mudah-mudahan aja Wahyu itu memang bahagia sesuai dengan dugaan Papa. Insya Allah, amin. Keputusan ini sudah bulat, Wahyu. Nah, hari ini adalah hari terakhir kamu bertemu dengan Nada. Titik. Yang selama ini membanggakan diriku sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam, sekarang sudah melupakanku. Pak Ki Abdullah, Umi, Dek Nada sekarang sedang berbahagia. Lawannya bahagia adalah menderita. Aku yang merasakan penderitaan itu. Nada, satu lagi permintaan aku. Boleh kan aku lihat senyum kamu sedikit aja? Shh, Nada, aku di sini. Aduh, ada camar lagi. Gawat nih. Dadah. Belum sehari aja kita dilarang ketemu. Kayaknya gue gak sanggup deh. Apalagi kita gak ketemu beneran ya. Aku ingin sekali pernikahan kita itu cepat dilaksanakan. Kamu bisa hadir dalam mimpiku, begitu juga aku hadir dalam mimpi kamu. Amin. Saya terima nikahnya kawinnya Nada Aulia binti Abdullah dengan mas kawin 10 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Sekarang lah. Ya iya dong, makanya kamu tuh siap-siap, yuk. Kalau Wahyu fitting baju, berarti Nada juga fitting baju kan? Papa nggak tahu persis yuk. Sepertinya sih iya. Cuman jam berapanya itu yang belum pasti. Yes. Wahyu bisa ketemu sama Nada. Yuk, ingat. Kamu sama Nada itu sedang dipingit. Jadinya nggak boleh ketemu. Pah, kok nggak boleh ketemu sih? Lagian Wahyu kan bakal lihat dari jauh. Masih nggak boleh juga. Yuk, tetap aja nggak boleh. Kamu yang sabar kenapa sih, Yuk? Nanti kalau Nada sudah menjadi istri kamu yang sah, setiap waktu kamu bisa ketemu. Sudahlah, Yuk. Ikuti saja aturan mainnya. Dan ingat, jangan melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Ingat loh. Iya Pak, Wahyu bakal sabar. Kalau ada kesempatan, kenapa dilewatin gitu aja sih? Mubazir tau. Nada, kamu tenang aja ya. Kita pasti bakal ketemu. Wahyu, kamu kok diam aja sih? Ayo dong siap-siap. Itu orangnya udah datang. Mama tunggu di ruang kostum ya. Yuk. Yaudah, bentar ya. Wahyu ganti baju dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, anakmu udah sabaran seperti kamu. Papa juga gitu. Mau fitting baju? Alhamdulillah. Ini kesempatan aku untuk bisa ketemu sama Wahyu. Terima kasih ya Allah. Nada, kamu kok kelihatannya gembira sekali mau fitting baju aja? Iya, Dok. Kenapa sih? Nggak ada apa-apa, Pak, Bu. Nada cuman seneng aja. Nada nggak sabar pengen lihat baju pengantin yang nanti akan Nada pakai pas pernikahan. Pasti bagus sekali, yo. Bu, kita berangkat sekarang kan? Iya. Nanti Ibu siap-siap dulu ya. Dok, tapi ingat loh, kamu masih nggak boleh ketemu Wahyu dulu, ya? Enggak, Pak. Pasti. Nada mau ke kamar dulu ya, sebentar. Nada. Udah mau nikah kok masih kayak anak kecil ya, Pak? Namanya juga wong lagi jatuh cinta, Bu. Seperti Ibu nggak pernah ngerasain aja. Apa? Ya wis,
Bapak mau keliling pesantren dulu ya. Sekalian Ibu pamit ya, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kalian semua kelak nanti insya Allah akan menjadi seorang ayah, akan menjadi seorang ibu. Ada banyak tanggung jawab yang akan kalian berikan kepada putra dan putri kalian semuanya. Di antaranya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasul, apa hak yang harus aku berikan kepada anakku? Kata Rasul, berikan kepadanya nama yang baik, ajarkan ia dengan adab yang mulia, dan tempatkan ia di hatimu juga dengan baik. Penuh rasa cinta dan penuh rasa sayang. Al-ismud doa. Nama itu adalah doa. Dan kelak nanti di hari kiamat, kita akan dipanggil oleh Allah dengan nama kita semuanya. Nah, bicara urusan nama, yang paling bagus itu nama Asma Allah, nama Rasul, atau dari Al-Quranul Karim. Cuman jangan main asal comot. Ntar nggak tahu artinya jadi berabe. Baca Quran begitu dibaca ada tulisan Finari Jahannam. Wah, cakep nih nama. Naru Jahannam. Apa artinya? Neraka Jahannam. Ketemu lagi ayat bicara tentang Togut. Namanya keren nih, Togut. Cakep nih. Belum ada yang punya. Orang artinya setan. Awas. Ya, jangan sembarangan ngasih nama anak. Wah, mentang-mentang lahirnya di taksi. Nggak keburu nih. Nggak keburu nyampe rumah sakit, nih anak udah lahir. Namanya Amal Firat. Wih, kesannya bahasa Arab. Nggak taunya apaan? Amal Firat. Waduh. Lahir di taksi, tarif lama. Aduh, ada-ada aja. Awas ya, berikan nama yang indah. Nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nama dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sodik, Muhammad Soleh, Muhammad Mustafa, wah dan lain-lain sebagainya. Berikan nama yang indah, nama yang terbaik, karena itu adalah hak anak. Dari Sunda, perempuan, waduh namanya Ice Juice, es jus kali. Ya, ada lagi yang borongan, punya anak 7. Bingung, mana caranya nih? Biar kita punya anak nggak repot-repot, kita ambil dari Al-Quran, dari satu surat. Yang pertama namanya Dullah. Dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu aja kita kasih namanya. Ar-Rahman, Abdurrahman. Yang kedua. Ar-Rahim, Abdurrahim. Maliki Yaumiddin, Abdul Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita musta'in, kita kasih anak di selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nama berikutnya Mustaqim. Terus, ini gimana cara manggilnya? Ya, kalau kelamaan udah manggilnya, biar cepet datang, panggil aja Al-Fatihah. Al-Fatihah, udah kumpul semuanya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ya, berikan nama anak yang baik kepada anak-anak kalian semuanya. Yang kedua, didik mereka dengan pendidikan yang baik. Dan yang ketiga, tempatkan mereka di hati kalian di tempat yang baik. Rindu,
sayang, kangen. Berikan mereka sesuatu yang mereka cintai. Insya Allah kita semuanya termasuk dari umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Saya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ibu saya itu sudah lama bercerai Pak Ustadz. Dan karena apa? Ayah saya itu tidak mau bertanggung jawab Pak Ustadz. Dia ninggalin kita semua, diterlantarin lah gitu. Nah, syukur alhamdulillah ibu saya itu punya suami baru Pak Ustadz. Dia lebih baik Pak Ustadz daripada ayah kandung saya sendiri. Yang saya mau tanyakan itu, apakah saya sebagai anak apa masih harus berbakti kepada ayah kandung saya sendiri Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju baru, alhamdulillah. Suami baru. Dia bilang alhamdulillah Pak Ustadz. Ibu saya punya suami baru lagi. Ya, jadi kewajiban orang tua tadi udah 3 ya. Wajib dilaksanakan. Namun pengalaman saudara kita, sahabat kita tidak demikian. Lantas apa yang harus dilakukan? Tetap posisi ayah kandung tidak bisa tergantikan oleh posisi ayah tiri. Penghormatan kita kepada orang tua kandung jauh harus lebih tinggi dan besar ketimbang penghormatan kepada orang tua tiri, sebaik apapun mereka. Karena orang tua kandung itulah yang telah melahirkan kita semuanya. Namun bukan berarti kita tidak boleh hormat kepada orang tua tiri kita, wajib tetap menghormati mereka. Namun jangan karena kemudian kita memperbandingkan, ini ayah tiri saya baik, ayah kandung saya tidak baik. Kalau gitu saya baktinya kepada ayah tiri saja. Saya tidak mau bakti kepada orang tua kandung saya. Tidak boleh. Kondisi apapun, seburuk apapun dalam pandangan kita, kewajiban berbakti harus tetap ada. Tidak boleh tidak. Paham? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya mungkin dari yang wanita. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, kenapa sih surga ada di telapak kaki ibu, kenapa enggak di telapak kaki ayah aja? Dan kenapa juga enggak di telapak kaki dua-duanya? Padahal kan kalau nggak ada ayah nggak akan ada kita Pak Ustadz. Terus kenapa juga derajat ibu lebih tinggi daripada derajat ayah? Sedangkan kan ayah itu adalah pemimpin dalam keluarga Pak Ustadz. Ya, itu saja. Ya. Kasih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa. Kenapa surga cuma ada di telapak kaki ibu? Kenapa tidak ada di telapak kaki ayah? Kutil telapak kaki dia nih. Ini sebuah ungkapan kemuliaan yang diberikan oleh Allah lewat Rasulnya kepada ibu. Ayah tuh cuman bikin enak. Sementara ibu yang ngerasain enek. Ketika mengandung kalian, ketika ngidam, perjuangan membawa kalian kemana-mana dalam usia kandungan selama 9 bulan. Tidak gampang, tidak mudah menjadi seorang ibu. Anak nangis disusuin. Siapa yang menemani anak di rumah? Ibu. Dengan sabar, dengan baik, penuh cinta dan kasih sayang. Dia ajarkan satu kata per kata. Mama, papa. Papa bolo-bolo. Diajarkan satu kata per kata. Yang mengantarkan ke sekolah, menjemput dari sekolah, membimbing anak mengerjakan PR. Ibu. Ini sebuah ungkapan sebenarnya. Bukan berarti kemudian kalau kita korek-korek ada surganya, tidak. Tapi sebuah ungkapan, betapa kalian wahai anak, jangan durhaka kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita.
Dan semoga Allah jadikan orang tua kita juga orang tua yang bertanggung jawab kepada kita semua. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.